kenapa pengacara itu membela orang yang salah? Kita harus paham dulu dari dua sisi hukum ya, bahwa hukum positif kita sebenarnya nggak melarang orang mabuk. Oke. Yang dilarang itu kanun itu memang mengharuskan risbih harusnya dicambuk ataupun didenda. Gunanya gimana nanti tuh kalau risbih dicambuk misalnya? Ya, Di mana beberapa waktu lalu kita sudah melihat pemberitaan tentang adanya warga negara asing di Semelu yang melakukan tindak pidana yang kemudian selesai dengan upaya restoratif justice ini. Oke, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu narasi dari kedua narasumber kita. Untuk yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Bang Akbar selaku dosen Fakultas Hukum nih Bang ya, Universitas Syah Kuala. Oke, silakan Bang Akbar. ngomong tentang restoratif justice ya. Sebenarnya untuk konteks hukum Indonesia, restoratif justice ini kan pada dasarnya itu diperkenalkan dalam konteks peradilan pidana anak tuh. Jadi waktu itu dirasa kalau anak langsung dihadapkan ke pengadilan, ini akan tidak tercapai tujuan dari pemidanaan anak, sehingga dibuat suatu konsep bagaimana anak ini sebisa mungkin dijauhkan dari peradilan, yang kalaupun dia kemudian masuk ke pengadilan, ya ada konsep pengadilan anak yang harus dibedakan dari konsep pengadilan kepada orang dewasa tuh. Jadi dikonsepkanlah dengan istilah diversi, yang tujuannya ini sebenarnya restoratif ini tujuan sebenarnya menurut saya bukan suatu mekanisme. Tujuan di mana korban dan pelaku itu dikembalikan seperti keadaan semula tuh. Ya, seperti sebelum terjadi tindak pidana. Walaupun agak utopis sebenarnya ya, tapi ketika kita hadapkan dengan fakta bahwa pidana kita itu tidak memberi keadilan ataupun tidak memberikan suatu pemulihan kepada korban, maka restoratif justice ini ya tentu dirasa lebih baik dibanding model keadilan lainnya gitu, di mana korban kemudian dilibatkan dalam dialog dengan pelaku, kemudian partisipasi mereka benar-benar didengar, lalu kemudian ya nanti mungkin ada semacam ganti rugi ataupun yang lainnya gitu, di mana pelaku dan korban menyepakatinya dan akhirnya mereka sama-sama puas lah dalam penyelesaian yang mereka sudah sepakati itu gitu. Itu yang kemudian kita anggap sebagai suatu bentuk model keadilan baru yang kita kenal tadi dengan istilah restoratif justice. Ya. Oke, luar biasa penyampaian dari Bang Akbar nih ya, selaku akademisi ya di Fakultas Hukum. Oke, di sini juga kita sudah mengundang seorang pengacara. Mungkin ini bakalan kondang nih pengacara ini ya. Ini Bang Awi dari Semelu Bang ya. Jadi kemarin sempat kita lihat pemberitaan beliau sampai mengawal siapa namanya si Mani itu ya. Rizbi ya, dari Australia ya. Ini sudah pulang ke kampung mereka ya. Ya, alhamdulillah kemarin hari Minggu pagi jam 5 sudah sampai di Melbourne. Oke, mungkin kami butuh nih Bang gambaran bagaimana awalnya sehingga akhirnya upaya restoratif ini bisa dilaksanakan secara efektif. Oke, silakan Bang. Iya, kalau kita lihat proses kasus ini memang sangat alot menuju proses restoratif justice ini. Dikarenakan dari pihak keluarga ya namanya korban ya tentu berat untuk melakukan hubungan restoratif justice ini. Tentu mereka berharap ada keadilan kan gitu. Nah, seiring dengan waktu, kami melihat mereka mulai membuka diri ingin ada sentuhan dari keluarga pelaku, adanya itikat baik untuk mengobati ataupun mengembalikan keadaannya seperti semula, walaupun itu mustahil, akan tetapi ya sebisa mungkin begitu maksudnya. Nah, peluang inilah yang kita lihat, kemudian kita coba masuk pelan-pelan ke keluarga korban agar bisa kita lakukan upaya hukum restoratif justice. Dan alhamdulillah upaya itu walaupun dengan perjalanan yang amat sangat panjang, prosesnya amat sangat alot, sampai kita dari pihak saya selaku kuasa hukum pelaku dan juga dari ada keluarga korban juga dari
beliau adalah merupakan salah satu anggota dewan, tapi Oke. tidak perlu saya sebutkan namanya di sini. Artinya beliau ya dalam tanda kutip ya secara kekeluargaan ya wajar berbicara mungkin untuk kebutuhan ataupun untuk kepentingan hukum ataupun dari pihak korban gitu ya. Saya kira itu. Jadi ada sedikit agak tegang lah sedikit walaupun akhirnya mereka juga luluh gitu untuk mau menerima uluran tangan kita perkara ini diselesaikan secara restoratif justice. Oke, terima kasih Bang Awi untuk pembukanya ini. Ini kita masuk sedikit nih agak dalam nih ya. Baik, Bang. Ini santai ya, relax saja. Kita ngobrol kayak biasa nih ya. Yang nggak ada kopinya di sini. Jadi kita perlu juga memberi pemahaman nih kepada masyarakat nih Bang kan tentang restoratif justice ini. Karena kan jangan nanti ada stigma di masyarakat. Ya. Contoh gini Bang, ada yang ngomong begini, pasti ada tuh kan. Ya. Enak sekali lah nih warga negara asing datang ke Aceh. Iya. Habis melakukan penganiayaan atau segala macam tindak pidana, Iya. dia restoratif, dia pulang habis itu kan. Ya. Nanti ada lagi stigma di masyarakat. Wah, ini jaksa nggak perlu kerja kan. Wah, ini polisi penyidik nggak perlu kerja nih kan. Iya. Lapas pun nggak perlu tambah orang kan. Nah, ini kan jadi bahaya nih apabila stigma ini kan berkembang liar di masyarakat. Sedangkan substansi yang ingin dicapai dalam restoratif ini kan adalah pemulihan ya dari Bang Akbar sampaikan tadi ya. Nah, jadi bagaimana nih Bang? Mungkin dari Bang Akbar dulu nih ya kan mengenai stigma tadi Bang. Atau ada stigma lain nih Bang terhadap restoratif ini sendiri. Coba Bang. Iya. Jika kita mengarah kepada kasus-kasus lain, mungkin penolakannya pasti ada gitu. Tapi kalau dalam kasus penganiayaan seperti yang dibela oleh Bang Awi ini, saya pikir tidak ada alasan untuk kita menolaknya. Apalagi kita hubungkan dengan masyarakat Aceh yang katanya sangat identik dengan Islam gitu kan. Kita paham bahwa memang hukum kita menghendaki keadilan masyarakat itu juga sebisa mungkin dicapai. Tapi begitu ada kesepakatan antara korban dan pelaku, maka keadilan masyarakat yang mungkin berpandangan seperti yang Abang bilang tadi itu ya mesti diabaikan, karena perkara-perkara pidana ini sebenarnya kan lebih identik dengan perkara-perkara yang sifatnya individualistik dibanding yang bersifat umum gitu ataupun general. Jadi ini bukan perkara-perkara konstitusional yang kalau diputuskan maka semuanya akan berdampak gitu kan. Nah, ini kan antara si pelaku dengan korban gitu. Sehingga ya kalau mereka sudah sepakat, rasanya kita kan nggak punya andil apa-apa lah gitu. Toh yang sakit nih si korban gitu kan. Nah, yang kemudian melakukan kejahatan itu si pelaku dengan si pelaku gitu. Dan kalau kemudian masyarakat merasa harus dipenjarakan dan sebagainya, pertanyaannya Anda sebagai masyarakat mau ganti rugi nggak ke si pelaku kan gitu ya. Kan kita bisa tanyakan balik gitu kan. Nah, tapi ya dengan kemurahan hati si pelaku mau mengganti rugi. Artinya dia berani membayarkan sejumlah uang mungkin yang sekali lagi ya tidak mungkin mengembalikan seperti keadaan, tapi diupayakan ya. Korban yang awalnya tidak sakit ya kan, kemudian harus kembali seperti semula, artinya dia kembali sembuh dipulihkan dari bekas-bekas penganiayaan yang sudah dilakukan oleh pelaku gitu. Jadi saya pikir ya sudah tepat sebenarnya gitu. Jadi melalui restoratif ini penjara kita tidak makin banyak gitu kan, penjara kita tidak makin membludak ya. Yang mana kan kita tahu sendiri kadang-kadang orang menstigma penjara itu bahkan lebih buruk tuh. Ya, ada kata University of Crime gitu ya, kampusnya kejahatan tuh. Jadi bayangkan tuh kalau pelakunya dipenjarakan hanya gara-gara perkara semacam itu, ya beban negara juga bertambah dan dia mungkin tidak menjadi lebih baik dengan dipenjarakan itu. Ya, jadi saya pikir kalau korban sudah memaafkan, ya masyarakat nggak punya alasan apa-apa sebenarnya. Oke. Ini ke Bang Awi nih, menarik nih Bang. Ini kan proses. Ini saya ingin tanya dulu Bang, apakah ada sama nih seperti perdata misalkan ada mediasi gitu kan? Apakah sama nih restoratif pada hukum pidana ini kan? Itu yang pertama Bang. Yang kedua nih, ketika dalam proses awalnya sehingga terjadi restoratif ini, halangan apa atau hal apa yang menguatkan tim Abang, kan Abang ini pengacaranya dari si Mani tadi, sehingga langkah ini tepat kita lakukan itu. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa apa perbedaan
restoratif justice di perdata dengan di pidana tadi ya. Oke. Mungkin mediasi itu apakah sama atau memang berbeda dengan mediasi? Oh, mediasi. Ya. Mediasi di perkara perdata itu nanti dituangkan di akta vandading namanya. Oke. Dan itu menjadi putusan yang harus dilaksanakan kedua belah pihak gitu. Nggak harus dari proses persidangan gitu. Nah, perdamaian itu mediasi yang berakhir pada perdamaian gitu kan. Berarti mediasi Di pidana, dalam di perdata. perdata. Oke. Ya. Di pidana restoratif justice itu, ini kebetulan kita di kejaksaan kemarin ya. Oke. Itu diatur di dalam peraturan Kejagung atau Kejaksaan nomor 15 tahun 2020. 15 2020 Bang. Ya, dengan ketentuan seseorang dituntut tidak lebih dari 5 tahun. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, seseorang tersebut adanya upaya perdamaian di antara kedua belah pihak. Itu. Ada perdamaian ini yang paling penting di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, dia belum pernah dihukum. Nah, itu. Jadi ketiga-tiganya ini si klien kami dia miliki itu. Dia belum pernah dihukum, tuntutannya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi hal itulah yang menyebabkan restoratif justice di kejaksaan itu kemarin berhasil kita lakukan. Nah, kita lihat lagi bahwa kadang-kadang seperti pembicaraan tadi, yang dijawabkan oleh Pak Bang Akbar tadi, kadang-kadang masyarakat melihat ini seperti tidak logis gitu. Sesuatu kok orang yang sudah berperkara kok dilepaskan hanya dengan proses perdamaian. Kita punya undang-undang, kita punya aturan, negara kita telah mengatur itu. Bukan asal main saja penegak hukum, tidak. Semuanya diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan apabila itu tidak terpenuhi, automatically dia nggak akan mungkin bisa dipulangkan ke negaranya kemarin di hari Minggu. Ini semua sudah kita lalui prosesnya dan nggak gampang. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Itu semua butuh proses. Ada ketentuan-ketentuan hukum, ada proses-proses administratif yang harus diselesaikan. Dan kami akui itu sangat menegangkan. Sangat menegangkan. Sebelum dia terbang ke Melbourne kemarin, saya masih dalam keadaan menegangkan. Begitu dia masuk pesawatnya terbang, saya baru lega. Baru lega. Iya. Oke, menarik nih pemirsa. Ya kan tadi seperti disampaikan sama Bang Awi tadi. Dan satu lagi, izin satu lagi. Ya, lanjut aja, Bang. Restoratif justice untuk warga negara asing yang kemarin kita tangani satu-satunya di Indonesia loh. Yang baru berhasil. Ini luar biasa nih. Selama ini berujung jail. Ya. Ini menarik ini. Ini perlu kita apresiasi juga, kita beri aplaus nih kan buat kawan-kawan tim Bang Awi ya kan. Jadi pemirsa, kita sudah tahu nih berarti restoratif ini dia punya klarifikasi lah, dia punya yang sesuatu lah ya sehingga bisa dilakukan. Yang pertama itu apabila si tersangka tadi ini tidak pernah terhukum sebelumnya, kemudian tuntutan daripada kasus itu tidak lebih 5 tahun penjara. Lalu ada upaya perdamaian antara pihak si tersangka tadi dengan korban. Itu penting, Bang. Itu sangat penting. Bang Akbar, ini melihat prosesi-prosesi ini, Bang. Ini kan kita bicara Aceh, bicara syariat Islam. Nah, ini saya agak luas sedikit nih, Bang, ke situ. Ini kan saya kenal Bang Akbar nih aktif di 2 lini nih kalau hukum tuh saya lihat. Ya kan, hukum positif dia bagus ya kan, hukum syariah juga kadang-kadang sesuatu yang kita anggap itu rasional secara hukum syariah menurut dia ini masih irasional gitu kan, atau sesuatu yang belum dipahami oleh kita tentang satu hal dalam hukum syariah, beliau ada pandangan lain terhadap itu, Bang. Nah, ini kalau kita kaji lewat hukum syariah nih, Bang, restoratif itu posisinya gimana sih? Nah, kalau kita ngomong undang-undang kan legal standing. Nah, kalau dalam hukum syariah sendiri bagaimana nih, Bang? Jinayah gitu. Saya itu sering ngajar ke mahasiswa dengan menstimulus mereka untuk berpikir. Menurut Anda sekalian atau adik-adik sekalian nih,
hukum pidana Islam itu lebih banyak berbicara tentang bentuk-bentuk jarimah dan bentuk-bentuk ukubat, atau sebenarnya dia memberikan semacam prinsip yang dengan prinsip-prinsip itu atau nilai-nilai itu kita bisa kembangkan gitu. Oke. Seringkali ya kita terjebak pada bentuk-bentuk itu, akhirnya menganggap oh berarti ngomong restoratif justice dalam hukum pidana Islam itu berarti semata-mata soal pembunuhan. Harusnya kan rasio kita tuh menjadikan ini sebagai prinsip bahwa orang yang sudah meninggal saja dalam hukum pidana Islam tuh, kalau keluarganya memaafkan, itu hukuman kan dibatalkan. Ya Oke. dengan diat ataupun bahkan tanpa diat. Ya, ya. Jadi tanpa diat juga dimungkinkan kalau memang keluarganya tidak menghendaki itu. Tapi kalau keluarga yang menghendaki ya maka ikuti dengan cara yang baik, kalau bahasa Al-Qur'annya kan gitu kan. Ikuti dengan cara yang baik. Nah, tapi kan sebenarnya ini prinsip yang kalau ada korban, kan ini korban sebenarnya lebih berhak dibanding ahli warisnya atau dibanding keluarganya. Nah, kalau korbannya masih ada, rasa-rasanya kan lebih masuk akal kalau kemudian korban punya hak juga untuk memaafkan pelaku dan kemudian terjadilah yang namanya pemulihan keadaan seperti semula ataupun tercipta yang namanya keadilan restorasi tadi gitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya ini adalah nilai. Nah, cuman hari ini jatuhnya kan orang lebih wah tuh dengan istilah restoratif justice, ya kan, mengabaikan konsep diat ya di dalam hukum pidana Islam. Dan anehnya memang di kita ya, misalnya di dalam kanun jinayat sendiri itu dibanding membuat istilah diat sebagai satu alternatif pemidanaan, tapi Alternatif Bang ya? iya, tapi kita malah mengambil ya bahasa-bahasa asing seperti restitusi. Oke. Ya, itu kita tempatkan pula di dalam ukubat takzir. Nah, itu artinya dia bukan hal yang utama tuh, bukan sesuatu yang kita posisikan pada posisi yang penting, padahal dalam hukum Islam dia menggantikan hukum bunuh loh gitu. Dia menggantikan hukum bunuh yang kan kalau pikirnya ya setara gitu kan. Ya kan hukuman tidak diganti dengan sesuatu yang kalau tidak setara gitu kan. Betul. Ini saya pikir harusnya kita berkembang ke sana. Jadi hukum pidana Islam sebenarnya sudah memberi landasan ataupun fondasi yang kuat terhadap restoratif justice ini. Hanya saja orang lain ya mengembangkannya, sebagaimana sebenarnya banyak prinsip-prinsip lain yang sudah dikembangkan dalam Islam tapi kemudian lebih dikenal di dalam hukum modern. Ya kita sebutlah misalnya nullum delictum nulla pona, tuan azas legalitas tuh kan. Sebenarnya kan Islam jelas-jelas dari awal ya, kamu suatu kaum itu nggak akan dihukum kalau belum ada rasul, artinya belum ada hukum. Gitu kan. Jadi orang hanya dihukum tuh kalau ada hukum yang sudah mengatur perbuatan mereka. Itu pondasinya saya pikir sangat kuat tentang itu. Cuma kita kadang-kadang abai. Itu aja saya pikir. Padahal prinsipnya sudah kuat di Sudah hukum sangat jinayah kuat dalam sebenarnya. hukum jinayah gitu. Sehingga- Makanya saya kaitkan tadi tuh, kalau kita hubungkan dengan masyarakat kita yang sangat kental dengan syariat Islamnya, wah kasus semacam ini nih, semacam mengedepankan Islam, mengedepankan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ya dibanding sekedar ya menegakkan aturan hukum positif, menurut saya. Oke, menarik. Ini kan tadi disampaikan sama Pak Akbar nih adalah dalam bentuk materinya atau rumusannya seperti itu. Ini ke Bang Awi lagi menarik Bang. Apakah nih Bang ketika saat Abang dipercayakan menjadi kuasa hukumnya WNA tadi di Semelu itu, ada poin-poin penting yang Abang lihat di kanun jinayah Aceh itu sendiri mengenai restoratif tadi ini. Mungkin kan restoratif kan secara tadi kan ada di Indonesia, bahkan tadi Abang sampaikan juga ada dalam peraturan Kejagung tadi kan nomor 20 2020. Nomor 15 tahun 2020, maaf. Ya. 2020 ya. Jadi apakah kemudian pandangan seperti Bang Akbar sampaikan tadi tentang hukum jinayah ini juga menjadi landasan Abang nih ketika melihat persoalan yang terjadi di lapangan saat itu? Ya, kalau kita kembali lagi ke kasus ini, memang ada dasarnya perlakuan dia itu kemarin terungkap di BAP-nya bahwa kalau kita lihat dari sisi hukum kanun jinayatnya, dia efek dari mabuk kan gitu. Oke. Efek dari ini dia, meminum minuman keras. Gitu. Yang notabene dia belum pernah minum vodka gitu, vodka minumannya. Nah, dia secara administratif di imigrasi boleh membawa 1 botol minuman. Oh, dia boleh ya? Boleh. Dia boleh bawa. Dan itu ditemukan di dalam
apa namanya di dalam kamarnya. Dan dia meminum itu. Dia minum itu. Oke. Eh, keterangannya dia di negara asalnya belum pernah minum minuman vodka. Yang dia minum itu adalah bir Australia yang kadar alkoholnya berbeda gitu. Oke. Nah, ketika dia minum ini mungkin karena berbeda, anak juga baru anak kemarin sore gitu Anak kan. muda lah ya. Iya, anak muda baru berusia 22 tahun. Lalu ya terjadilah yang namanya mungkin over di tubuh dia sehingga tanpa sadar dia buka baju sebagaimana yang diberitakan Beritakan di di media. media ya. Sampai lari-lari tengah malam dan ketemu orang dia pukul gitu. Itu semua bukan atas dasar kesadarannya sendiri. Dan dia sendiri juga sudah meminta maaf atas perlakuannya. Kemudian terkait dengan perkara ini dari awal juga keluarganya sudah beritikat baik kan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena memang bukan keinginannya, bukan ada rencana atau apa gitu. Iya, dia benar-benar kemarin itu ingin hanya untuk berlibur, apa namanya surfing gitu kan. Ya kalau seandainya kita katakan dia sengaja buat onar, ngapain dia jauh-jauh dari negaranya kemari? Ini kan murni apa namanya ketidaksengajaannya. Ya meskipun dia minum alkohol itu sengaja. Oke. Nah, kita lari lagi ke kanun jinayatnya. Ya sebagaimana yang Bang Halim sampaikan. Ya. Ini kan supaya jangan ini Oke. orang kan. Oke, kanun jinayatnya. Jadi juga Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar itu telah saya lihat di BAP-nya dicantumkan apa namanya keterangan ahli terkait dengan alkohol. Dia ini ateis loh. Dia ini ateis. Ateis, ya. Dia ini ateis. Jadi menurut keterangan ahli hukum jinayat Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar itu dia tidak bisa dikenakan kanun jinayat gitu. Nah, itu yang berasumsi ataupun yang punya pandangan hukum itu kan bukan saya, tetapi yang berwenang. Juga yang menyatakan bahwa dia bersalah atau tidak, dia terpenuhi dua alat bukti untuk dipidana atau untuk dikenakan kanun jinayat, itu kan bukan saya. Saya hanya mengikuti proses dan saya lihat di BAP begitu. Jadi saya lihat itu clear and clean saya pikir karena pakar hukumnya sendiri sudah berbicara. Nah, ada juga satu lagi nih, menarik nih, Bang Halim. Ya. Tiba-tiba saya lihat banyak nih masyarakat yang sorot saya juga. Ini kok Bang Idris bela orang yang salah gitu kan? Idris Marbawi kok bela orang yang salah? Ya. Udah tahu salah, kenapa dibela? Ya, saya mau jawab gimana ya? Panjang diskusinya kalau itu mau kita jawab. Artinya di sini ada apa namanya miskomunikasi antara masyarakat dengan persepsi hukum gitu ya. Seharusnya ya namanya kita maklumi lah masyarakat awam. Nah, di sini mungkin kesempatan saya untuk memberikan klarifikasi. Kenapa pengacara itu membela orang yang salah? Bukan orang yang salah sebenarnya. Semua mempunyai hak hukum yang sama. Di mata hukum itu kita sama. Artinya saya selaku kuasa hukumnya memastikan kepastian hukum terhadap dirinya. Ya kan? Memastikan agar tidak pasal yang tidak seharusnya disematkan ke dia itu disematkan kan gitu. Kepastian putusannya kan begitu. Kepastian dan hak-hak hukumnya itu terpenuhi. Artinya dari lini kepolisian, dari lini kejaksaan, dari lini pembelaan, nanti dari lini kehakiman, itu kita sama-sama bersinergis dalam memberikan kepastian hukum terhadap dirinya. Kayak gitu. Itu sebenarnya. Jadi bukan dengan stigma masyarakat nih pengacara bela yang salah gitu Iya. Kan selama ini nggak begitu. Padahal itu sebuah hak kan, sebuah hak diberikan kepada siapa saja kan. Ketika dia berhadapan dengan hukum untuk memiliki kuasa hukumnya. Iya, ada pandangan masyarakat lagi begini Bang Halim. Ya. Menarik nih. Jadi saya sampai ketawa itu. Coba curhat Bang. Jadi wah itu pengacara makan uang haram itu bela orang salah gitu kan. Waduh saya bilang. Jadi saya diam aja lah. Karena maklum lah yang berbicara bukan orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi orang awam juga kita pikir. Nah saya kira yang saya berikan ataupun yang saya dampingi, pengacara ini mendampingi kliennya memastikan kepastian hukumnya. Dan diatur secara undang-undang. Undang-undang nomor
nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu diatur tentang hak-hak pengacara atau tanggung jawab pengacara terhadap kliennya. Jadi saya kira ini persepsi atau pandangan yang salah kalau melihat bahwa ketika pengacara membela orang yang salah itu honor yang diterima oleh orang yang memberikan honor terhadap dirinya itu adalah haram. Ini kan kajian syariah juga. Karena kan Bang ini orang kan nganggap kan pengacara itu kan wira swastanya hukum gitu kan. Ya, saya paham negara kita adalah negara syariat Islam sehingga kadang-kadang masyarakat fobia ya, ketakutan kita melanggar kanun-kanun syariat Islam atau kita bersalah. Saya kira ini sebagai bentuk rasa sayang sih, cuman harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan, jangan asal berucap sih. Saya kira begitu. Oke, ini menariknya lagi di sini. Ini kan kasus ini sebenarnya mabuk ini kan, mabuk ada khamar ini. Ini saya mau kembali ke Bang Akbar lagi nih, Bang Akbar. Nah, melihat nih Bang Akbar, ini kan ketika kita mabuk nih. Misal saya mabuk nih kan, terus saya lakukan hal yang sama, saya menganiaya orang. Berarti kan saya kan dapat berlapis tuh pasalnya. Yang pertama saya mabuk, kemudian yang kedua saya juga menganiaya orang lain. Misalnya itu instruksi seperti itu. Ini di kasus ini yang jadi poin kemudian ini di penganiayaan saja nih Bang. Mabuknya nggak kena nih Bang. Nah ini gimana menurut Abang nih? Ada WNA tadi ceritanya dia agamanya nggak ada ateis ceritanya. Lalu dia melakukan pelanggaran mabuk nih atau khamar di Aceh. Nah ini gimana kanun jinayah melihat hal itu Bang? Iya, pertama kita harus paham dulu dari dua sisi hukum ya, bahwa hukum positif kita sebenarnya nggak melarang orang mabuk. Oke. Yang dilarang itu mabuk tanpa izin. Ini hukum kita nih Bang, ya, hukum Indonesia. Artinya dia minum di tempat yang mungkin menyediakan itu tempatnya tanpa izin, ataupun produksi alkoholnya itu tidak diproduksi secara legal misalnya. Itu yang dihukum gitu. Tapi kalau dia mabuk minum misalnya di klubnya Hotman Paris misalnya begitu, itu nggak ada problem sebenarnya menurut hukum Indonesia gitu. Tapi lain cerita ketika dia ke Aceh. Jadi Aceh itu bukan hanya minuman-minuman semacam itu. Kita kalau ukur 2% ada kadar alkohol, itu dianggap khamar menurut kanun jinayat kita. Yang karenanya memang saya nggak tahu polisinya mungkin nggak ngerti atau berdasarkan keterangan dari apa yang disampaikan Bang ini tadi Prof Alesa mungkin, tapi saya nggak yakin juga tuh, tapi boleh jadi. Boleh jadi ya, karena beliau perumusnya gitu kan. Tapi kalau beliau mengatakan seperti itu bahwa non muslim ataupun orang bukan Islam tidak bisa dikenakan hukum khamar, ya harusnya azas keberlakuan dari kanun jinayat itu diubah. Karena kan kita paham bahwa kanun jinayat itu dia berlaku bagi setiap muslim yang melakukan jarimah di Aceh. Jarimah itu tindak pidana atau delik melakukan tindak pidana di Aceh. Jadi orang muslim, orang Aceh di Medan melakukan nggak kena juga gitu kan. Jadi kalau dia muslim, siapapun dia kalau di Aceh melakukan tindak pidana kena kanun jinayat. Yang kedua, terhadap orang bukan Islam yang melakukan tindak pidana bersama-sama orang Islam dan dia memilih menundukkan diri terhadap kanun. Jadi dia mesti dua orang tuh, misalnya minumnya mabuk-mabukannya itu ada kawannya muslim gitu. Nah dalam hal ini ketika dia dipidana ataupun ditangkap gitu kan, dia bisa pilih ya pakai KUHP atau pakai kanun. Cuman dalam konteks tadi misalnya cuma 2% tadi, minumannya juga misalnya ada izin misalnya dia, ya, ini justru harus kena kanun jinayat, bukan karena dia nggak bisa pilih apa segala macam, bukan karena itu karena kena pasal ayat berikutnya bahwa ketika KUHP atau undang-undang pidana tidak mengatur dan kanun mengatur, maka kanun berlaku juga bagi orang bukan Islam. Jadi ada 3 kategori itu. Ya, sebenarnya 4. Satu lagi kan nggak relevan kita bicarakan karena itu bicara badan hukum tuh. Satu, orang Islam melakukan tindak pidana jarimah. Yang kedua, orang bukan Islam yang melakukan tindak pidana jarimah di Aceh bersama-sama orang Islam dan dia memilih menundukkan diri. Dan yang ketiga, ya, orang bukan Islam yang KUHP atau undang-undang pidana tidak mengatur tapi kanun mengatur. Nah, dalam konteks ini kalau seandainya minumannya tadi itu tidak ada izin, kalau minumannya tadi itu ada izin tapi di atas 2% alkohol misalnya, yang jadi keempat, Bang, yang ketiga nih, yang ketiga artinya
dia melakukan itu menurut hukum positif dibenarkan misalnya, Oke. tapi menurut kanun tidak dibenarkan, berarti kan hukum positifnya dia seperti tidak mengatur jatuhnya. Karena tidak mengatur ya mau nggak mau harusnya kena kanun jinayat. Tapi lagi-lagi memang problematik kalau kanun ini diterapkan kepada orang bukan Islam, apalagi mereka adalah bule. Jadi semacam ada hak asasi mereka yang dilanggar bahwa loh perbuatan ini di tempatku itu kan bukan tindak pidana gitu. Kok di sini aku dipidana? Jadi kan malah membuat orang akan makin tidak nyaman kalau misalnya dia berwisata ke Aceh dan sebagainya. Dan saya pikir ada banyak tindak pidana di Aceh yang diatur oleh kanun, kita nggak tegakkan ke non-muslim. Ya, saya sering kasih contoh tuh kalau kalian pergi ke Sabang, ya, kalau kalian muslim, kalian ditanyain nggak buku nikahnya tuh? Ya. Pasti ditanya kalau kalian seorang muslim, saya bilang gitu. Tapi jelas-jelas di situ dibilang kalau Anda muslim, tunjukkan buku nikah Anda. Kalau Artinya bukan apa? muslim? Kalau bukan muslim boleh. Ya kan? Nah, padahal menurut kanun jinayat nggak boleh. Nah kan ini saya bilang kita buat aturan yang nggak mungkin kita akan tegakkan. Akhirnya terjadilah pelanggaran aturan gitu. Seharusnya sih normanya diubah dulu kalau kita tidak mau menjadi bangsa yang melanggar hukum yang kita buat sendiri. Jadi bukan saya mendukung siapa namanya? Rizbi tadi dicambu ataupun didenda, bukan, tapi lebih kepada bahwa kanun itu memang mengharuskan Rizbi harusnya dicambu ataupun didenda. Gunanya gimana nanti tuh kalau Rizbi dicambuk misalnya? Ya, ini bukan persoalan kegunaan atau tidak, manfaat atau tidak, tapi karena hukumnya bilang begitu saja. Makanya saya bilang tadi, harusnya kita tuh kalau tidak mau menghukum orang, dengan harapan bahwa dia tidak akan mabuk-mabukan lagi, padahal bagi mereka mabuk-mabukan itu ya bukan suatu kesalahan, bukan suatu tindak pidana begitu kan. Saya pikir hukumnya diubah dulu gitu, kanunnya diubah dulu gitu. Dan memang nggak relevan kalau kita bilang, wah ini kita cambuk seorang bule agar dia tidak minum lagi. Dalam pandangan hidup dia juga itu bukan tindak pidana gitu. Jadi dia pasti akan minum lagi di tempatnya gitu. Dan cambuk nggak akan membuat dia tidak minum lagi. Beda halnya dengan orang Islam yang meyakini perbuatan itu dosa. Jadi ketika dia mabuk lalu dicambuk, dosa dia dihapus, lalu dia berpikir, dosaku udah dihapus, ngapain aku minum lagi gitu. Apa aku mau dicambuk lagi, dihapus lagi, minum lagi, dicambuk lagi, dihapus lagi, kan nggak seperti itu. Kalau itu diberikan kepada muslim gitu. Nah, makanya saya pikir mungkin Prof. Alesa lebih kepada tataran idealita tuh, harusnya begini sih gitu kan. Cuman ya saya pikir kanunnya nggak bilang begitu gitu. Jadi kanunnya bilang kalau ada bule ataupun orang bukan Islam ya melakukan tindak pidana di Aceh, KUHP tidak mengatur, undang-undang pidana tidak mengatur, tapi kanun mengatur, ya maka ini orang tetap dikenakan kanun jinayat gitu. Oke Bang, ini kan berarti gini, ini kalau Abang nih masuk mungkin atau apa kan, dipercayakan katanya jadi tim revisi kanun jinayah ya. Kan semoga saja kan gitu. Kan sekarang kan kita butuh orang yang benar-benar kompetensinya terjamin loh untuk hal seperti ini ya kan. Jadi kira-kira bukan kira-kira lah, langsung saja nih. Hal apa sih yang perlu kita rubah di kanun jinayah itu? Ya. Kalau ini banyak sekali prinsipnya lah, prinsip. Okay. Tadi contoh kan satu dari contoh apa tentang keberlakuan misalnya. Saya pikir begini. Keberlakuan kanun jinayat ini tidak boleh membedakan antara muslim dengan non muslim karena itu menciptakan yang namanya diskriminasi berbasis agama. Gitu kan? Tapi kan kanun mengenal itu. Ya, jadi muslim mesti begini, non muslim boleh dengan cara lain. Itu kan ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang. Artinya berdasarkan siapapun yang berada di Aceh agamanya. gitu ya. Iya. Berarti yang non muslim bisa memilih gitu. Enggak, atau emang nggak punya pilihan, nggak boleh dia sama sekali. Ya, itu tadi. Kalau kita mau memang menerapkannya, ya kita bilang aja basisnya teritorial saja. Artinya siapa saja melakukan tindak pidana di Aceh maka kena. Cuman konsekuensinya adalah apakah bisa semua tindak pidana yang kita atur itu kita terapkan kepada orang yang bukan Islam. Makanya nanti ya itu tadi semacam minum khamar apa segala macam begitu, ya mungkin kita akan pikir ulang tuh. Karena begini, bukan kita mendorong orang minum khamarnya, tapi kalau kita mau wisatawan ada di Aceh,
rasanya nggak mungkin misalnya minuman khamar ataupun minuman keras itu tidak kita beri izin gitu. Ya. Nah, mungkin kita buatlah mungkin ya seperti lokalisasi misalnya bahwa oh ini wilayah yang non muslim itu kalau di tempat itu boleh misalnya begitu. Ya ini kalau kita pikir ya seperti misalnya ada bule datang ke kedutaan mereka gitu kan. Ya kan wilayah kedutaan itu dianggap wilayah negara mereka gitu. Nah, kita bisa saja memikirkan bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang hukumnya itu akan berlaku hukum mereka misalnya. Itu udah terkotak-kotak lagi tuh Bang Akbar. Nah, ini gimana nih Bang Awi nih? Nah, ini ke Bang Awi nih. Jadinya Oke. kayak punya negara sendiri di Iya, negara iya, kita iya, gitu iya. kan. Tapi itu dikenal dalam sistem hukum kita itu dikenal, dan kita misalnya berada di kapal kita nih, ya kan, nyebrang di suatu perairan segala macam, yang berlaku ya hukum kita karena kita berada di Kapal kita. Nah, ini yang saya bilang tadi. Walaupun di perairan orang lain gitu kan. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ya kalau kita tidak mau, kalau kita meyakini bahwa perlakuan berbeda ini tidak boleh, ya maka mesti ada cara lain untuk merumuskan tindak pidana ataupun jarimah-jarimah yang kita atur itu. Nah, tapi kalau kita bersikukuh dengan tindak pidana itu, ya maka ya nggak masalah juga kita terapkan. Konsekuensinya mungkin wisatawannya berkurang, gitu kan? Artinya orang kalau datang ke Aceh itu dengan pemahaman bahwa oh ya, Aceh punya aturan sendiri, aku tidak boleh langgar kanun mereka. Sudah fix berarti seperti itu. Nah, itu kan lebih bagus sebenarnya. Artinya kanun ini benar-benar didasarkan pada teritori semata, tidak membedakan orang berdasarkan agamanya gitu. Dan itulah hukum sebenarnya. Ya, jadi kalau bahasa hukum pidana itu netral gender, netral gender, netral agama, dan netral dari anasir apapun dia. Jadi yang dia pidana itu karena perbuatan itu dilakukan oleh seseorang. Karena ada perbuatan melanggar atau nyalahi hukum lah sehingga dia kena itu. Kena. Jadi bukan karena dia muslim atau karena dia bule, karena dia warga negara Indonesia bukan orang Aceh, bukan karena itunya. Tapi karena dia melakukan tindak pidana itu di wilayah tersebut. Itu yang membuat kita ke Bang Awi nih. Kayak Bang Awi nggak sabar untuk juga apakah menelaah ini kan, apakah beliau memberi komentar, apakah ingin beri pendapat. Ini kan orang lapangan nih. Oke Bang Awi, silakan Bang Awi. Kalau saya sih ngikut aja, gimana baiknya kan begitu. Nah hari ini kita lihat begini loh Bang Ali, pakar hukumnya sendiri, ahli kanun jinayah sendiri, Profesor Dr. Alyas Abu Bakar selaku juga konseptor di kanun jinayah. Beliau sudah berpendapat, beliau berdasarkan analisa hukum, berdasarkan keilmuan beliau bahwa dia nggak masuk ini. Ya saya nggak tahu lah seperti apa, analisa beliau. Apakah karena dia ateis, bukan hanya karena si klien kami ini non muslim saja, tapi karena ateis, atau ada pasal-pasal lain yang menjadi kuat landasan beliau sehingga menyatakan bahwa tidak kena kanun jinayat gitu kan. Nah, akan tetapi menariknya di desa setempat di mana kejadian tersebut terjadi ada kanun desa, ya semacam resam ya kebiasaan mereka, kanun setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan keributan, yang menyebabkan cedera atau seperti apalah di desa tersebut, maka wajib mengeluarkan, ada yang 1 ekor kerbau, ada yang 1 ekor kambing. Nah ini dia kena 1 ekor kambing. Jadi dia kasih Kearifan kambing lokal juga, lah bahasanya. lokal wisdom. Iya. Berikan kambing untuk dipotong oleh masyarakat setempat untuk berdoa bersama di masjid agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Saya kira ini menarik juga. Ya, ini ternyata bukan hanya lewat kanun, lewat KUHP, tapi juga ada resam sampai ke tingkat desa itu mengatur ya. Apabila ada keributan atau persoalan seperti kemarin itu, mereka harus sanksinya lah kan, memberikan kerbau, kambing atau kita sapi. berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mungkin begitu ya, agar perbuatan seperti ini, agar kecelakaan seperti ini, agar hal-hal yang tidak baik seperti ini tidak lagi terulang di kampung kita. Saya lihat begitu sih. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, ini sudah mungkin terlalu panjang pun kita berbicara nanti, jadi tidak efektif lagi videonya gitu ya kawan-kawan di Seko TV ya. Jadi mungkin kita akan tutup dengan beberapa closing. Mungkin nanti apa yang menjadi poin-poin utama sudah disampaikan oleh para pakar kita di sini dari praktisi dan akademisi. Untuk penutup nih Bang Akbar dan Bang Awi, mungkin siapa duluan nih? Bang Awi, Bang Akbar dulu nih.
Bang Akbar dulu ya. Ini sebagai apa closing kita lah Bang. Iya. Intinya begini, yang bisa mengikat posisi apa namanya restoratif justice ini Ya. sesuatu hal yang baik lah. Ya. Nah, silakan Bang. Oke, pertama saya mau katakan apa yang telah terjadi itu sesuatu ataupun contoh yang layak untuk ditiru sebenarnya, tapi Bukan perbuatannya ya. bukan perbuatannya, bukan Restoratif perbuatannya, justice-nya tapi ya. restoratif justice-nya itu layak ditiru dalam kasus-kasus lain dengan syarat-syarat yang sudah Ya. disebutkan oleh Bang Awi tadi. Betul. Ya, dan kebetulan penganiayaan ini kan cuma 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun 6 bulan menurut KUHP baru gitu. Kalau dia berat 5 tahun. Sedangkan di sana dikatakan tidak lebih dari 5 tahun. Artinya upaya restoratif itu masih bisa dilakukan. Cuma memang ada kelemahan sebenarnya bahwa dalam hukum acara kita restoratif ini belum dikenal sebenarnya. Ya, jadi masih ada di dalam hukum acara pidana anak doang tuh, yakni dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi hukum acara pidana kita tuh belum ada sebenarnya, Ya, tapi ya. kejaksaan itu melihat ada celah sebenarnya di mana salah satu kewenangan mereka itu kan menghentikan penuntutan tuh. Ya, jadi menghentikan penuntutan demi hukum ini kemudian mereka tambahlah mungkin satu alasan ya kalau terjadi yang namanya perdamaian apa segala macam tuh kan. Nah, itu yang diambil celah oleh kejaksaan, tapi menurut saya tetap penting untuk memasukkan norma restoratif justice ini. Dan RJ dalam- ini atau restoratif justice ini Bang Akbar di kepolisian juga ada. Iya, ada juga. Itu yang saya bilang tadi. Mestinya memang pada level hukum acara undang-undang itu dimasukkan juga. Jadi bukan melalui perja ataupun melalui peraturan kepolisian misalnya tadi kan. Karena memang tadi di level kepolisian itu juga ada. Dan saya pikir ya dengan RJ ini ya, kanun jinayat juga harusnya berkaca juga tuh. You yang punya basis kuat terhadap terhadap restoratif justice gitu kan, dengan konsep hukum Islam apa yang saya jelaskan tadi. Masa ya di kanun acara kita nggak akan mengenal itu gitu. Ya, masa tidak ada konsep restoratif justice di dalam kanun jinayat kita. Saya pikir itu juga penting dimasukkan materi semacam itu di dalam kanun jinayat yang nantinya mungkin ya tidak banyak orang yang dicambuk ataupun tidak banyak orang yang dipenjara karena kanun jinayat. Karena kan jatuhnya ketika hukum pidana kita saja itu sudah memuat banyak sekali tindak pidana dan membuat penjara itu sudah membludak. Nah, Aceh ini kan ditambah lagi dengan sederet tindak pidana lain yang diatur dalam kanun jinayat. Jangan-jangan kan nantinya jatuhnya menambah angka. Nah, mungkin restoratif justice ini menjadi satu konsep yang bisa meminimalisir itu dan lebih mengedepankan pemulihan keadaan dan sebagainya. Nah, khusus terhadap konteks pemberlakuan kanun jinayat tadi saya pikir juga perlu ditinjau ulang karena bagi saya itu tetap menabrak norma yang berlaku bahwa kanun ini juga semestinya berlaku kepada orang bukan Islam yang melakukan tindak pidana di Aceh dalam hal KUHP dan undang-undang pidana lainnya itu tidak mengatur. Jadi menurut Bang Akbar harus direvisi ya. Harus direvisi kanun jinayat, tapi bukan hanya gara-gara poin itu sebenarnya. Ada banyak sekali banyak catatan poin, ya. saya tentang kanun jinayat ini yang membuat dia memang mesti direvisi. Dan itu saya pikir nggak relevan juga saya bicarakan di sini karena lebih kepada materi delik ataupun tindak pidana yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman saya pikir. Demikian. Oke, kayaknya Bang Awi tadi rebut-rebut terus sama Bang Akbar nih, yang namanya orang praktisi biasa gitu ya. Oke, ini tadi closing dari Bang Akbar sudah kita dengar. Mungkin pemirsa juga bisa menilai, juga bisa menarik segala informasinya. Sekarang ini khusus untuk Bang Awi nih. Ya. Closingnya apa Ya. tentang restoratif justice ini? Oke, menurut saya ya setali dua uang lah seperti yang disampaikan oleh Bang Bang Akbar tadi. Artinya restoratif justice ini harus dikedepankan. Ini proses, apalagi ini adalah merupakan proses hukum yang pertama terlebih dahulu sebelum dia ditingkatkan kasusnya ke pidana gitu kan, ke proses peradilan. Dampak positifnya si korban dia boleh bersyarat atau tidak bersyarat ya. Kalau tidak bersyarat itu berarti sangat baik lah ini korbannya ini. Artinya dia tidak butuh syarat apapun, dia menerima perdamaian dengan hati nggak ikhlas. Wah, luar biasa tuh pahalanya juga kan. Tapi ketika diberi syarat pun, nah, dia kan boleh bersyarat atau tidak bersyarat dia perdamaiannya. Ketika diberikan syarat pun, nah ada sesuatu yang ia peroleh.
apakah itu misalnya dalam tanda kutip santunan berupa biaya pengobatan dalam kasus seperti ini, biaya pengobatan yang luar biasa untuk kesembuhannya sudah ada yang tanggung. Nah, coba kalau ini tidak berhasil misalnya, restoratif justice ini tidak berhasil, siapa yang tanggung pengobatannya? Siapa yang berikan makan anak dan istrinya? Iya kan? Jadi nggak baik juga dampaknya terhadap korban. Nah, ketika ada perdamaian, ini sungguh luar biasa. Negara juga diuntungkan, iya kan? Si korban dan pelaku juga diuntungkan. Negara diuntungkan apa? Seperti yang disampaikan oleh Bang Akbar tadi, ya kan? Tidak memenuhi lapas, kan gitu. Tidak memakan biaya untuk beri makan si narapidana gitu. Nah, untungnya korban apa? Dia dapat santunan. Selama dia tidak bisa bekerja, otomatis ada biaya yang bisa dia gunakan untuk proses penyembuhannya, memberi makan anak dan istrinya. Terus si pelaku juga tidak dikurung, dia dapat bekerja kembali. Banyak. Dan ini seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi juga, ini sebenarnya konsep Islam yang sebenarnya. Perdamaian itu dikedepankan. Gitu. Saya kira gitu. Berarti ini poin kita, restoratif justice ini sebenarnya ini produk Islam ya. Iya. Istilahnya kita bilang lah Islam ini mengajak orang untuk damai, untuk segala macam ya. Oke para pemirsa, mungkin ini saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Sago TV channel. Oke, lebih dan kurang mungkin kami minta maaf bila ada salah kata di awal atau di pertengahan atau di akhir. Intinya adalah yang kita bahas pada hari ini sesuatu yang penting. Dan sesuatu yang penting itu kalau tidak dikaji akan lupa, akan hilang. Tapi sesuatu yang penting harus dikaji sehingga menjadi sebuah pelajaran di masa yang akan datang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.